Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar apa yang kami dengar dan pelajari pada saat ini membawa dampak yang baik dalam pertumbuhan rohani kami. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari Senin 22 April 2024. Judulnya adalah Terang Menaklukkan Kegelapan. Bacalah Yudas 3 ayat pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kupirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggal balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu dan sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubungkan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Kemudian Yudas pasal 4 ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang dan panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya.
menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak, melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kesalahan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi firman Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Apakah peringatan di sini dan bagaimana hal itu berlaku bagi gereja Kristen di kemudian hari? Kitab Yudas ditulis beberapa waktu sebelum tahun 65 Masehi kepada orang-orang Kristen yang setia, yang dikasihi oleh Allah Bapa dan dipelihara untuk Yesus Kristus. Yudas 1. Saudara-saudara, orang-orang percaya yang setia ini didesak untuk berjuang, untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Yudas 3 dan 4. Peringatan ini semakin berarti bagi orang-orang percaya pada abad pertengahan, setelah praktik-praktik kekafiran membanjiri gereja dan tradisi-tradisi manusia mengkompromikan firman Allah. Selama berabad-abad, orang-orang seperti kaum Waldensia berdiri sebagai pejuang kebenaran kitab suci. Mereka percaya bahwa Kristus adalah satu-satunya pengantara mereka. Dan kitab suci adalah satu-satunya sumber otoritas mereka. Saudara-saudara, pada setiap zaman ada saksi-saksi Allah, orang-orang yang memelihara imannya kepada Kristus sebagai satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia, yang berpegang pada kitab suci sebagai satu-satunya pedoman hidup dan yang menguruskan hari Sabat yang benar. Ellen G. White, Kemenangan Akhir, halaman 53. Sekarang bacalah Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai
dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku, janji apakah yang Allah berikan kepada mereka yang setia kepadanya dalam menghadapi kematian itu sendiri? Kata-kata ini dituliskan kepada jemaat di Smyrna. Salah satu dewa pelindung kota itu adalah Dionysos, dewa perayaan dan kesuburan. Ketika para imam Dionysos meninggal, sebuah mahkota diletakkan di atas kepala mereka dalam prosesi pemakaman mereka. Yohanes mengontraskan mahkota dunia yang diletakkan di atas kepala pada saat kematian dengan mahkota kehidupan yang diletakkan di atas kepala mereka yang menang atas kuasa-kuasa jahat. Saudara, mahkota kehidupan diberikan kepada mereka yang telah menanggung cobaan, menanggung kesulitan, penderitaan, dan kematian itu sendiri demi Kristus. Mahkota kehidupan mengilhami orang-orang percaya yang setia ini untuk menanggung kematian itu sendiri demi Kristus. Mahkota itu menginspirasi kaum Waldensia melalui penderitaan dan penganiayaan. Mereka tahu bahwa mereka akan melihat Yesus suatu hari nanti dan hidup bersamanya selama-lamanya. Saudara-saudara, mahkota kehidupan juga berbicara kepada kita. Kita mungkin mengalami pencobaan sekarang, tetapi mahkota kehidupan nanti, ketika kita tetap mengarahkan pandangan mata kita kepada Yesus. Apakah yang menyemangati Anda di masa-masa sulit? Apakah yang membuat Anda takut? Janji-janji apakah yang dapat Anda klaim untuk masa-masa itu? Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah berfirman bagi kami saat ini, agar kami tetap setia kepada Tuhan. Janji Tuhan itu pasti. Kami rindu suatu saat akan mendapatkan mahkota yang Tuhan sudah berikan dan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah ini menjadi sumber kekuatan bagi kami, agar kami boleh selalu setia sepanjang umur hidup kami. Dan ketika Yesus datang, kami pun memperoleh mahkota itu, yaitu kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.